kesempatan ini kami akan memberikan informasi bagaimana nanti tata cara penggunaan kartu tani sehingga kadang tani tidak kebingungan karena selama ini tidak ada informasi-informasi yang berkenaan dengan penggunaan kartu tani tersebut. Nah, untuk jangan sampai nanti ada kegaduhan atau kericuan karena tidak kepahaman penggunaan kartu tani tersebut. Untuk itu kami sedikit menginformasikan sambil berjalannya waktu nanti ke depannya. Untuk sementara ini kita akan mengupas sedikit sekali, nanti kejelasannya lebih tersampaikan sama yang bersangkutan, karena ini sekedar informasi daripada kita menyalahkan sana sini. Kita sebentar berkumpul untuk memberi atau memberi pengertian dan memahami bagaimana tata cara penggunaan kartu tani tersebut. Nah, bagi yang sudah memiliki, yang selama ini yang katanya untuk apa dan cara mendapatkannya juga secara tidak jelas, karena saya mengorek dari satu keterangan dengan yang lainnya itu tidak sama. Ada yang sekonyong-konyong dikasih kartu tani, maka dalam perjalanan ini ada yang salah jumlah luasan, ada yang salah nama karena waktu itu asal comot, programnya tidak tersampai ke bawah, terutama ke petani, sehingga pemahaman dari masing-masing petani juga saya tanyai tidak begitu jelas. Untuk itu kami sekedar menyampaikan dengan dasar informasi dari berbagai daerah, sampai dari Gunung Kidul waktu itu juga mempermasalahkan kartu tani, yang notabene bukan petani ternyata ada kartu tani, entah itu yang proyek siapa. Yang jelas waktu dalam kunjungan saya ke sana juga ada nama-nama yang tidak memiliki lahan garapan atau milik, itu bukan 1 2 tapi ratusan. Ternyata ada yang punya rekomendasi dari dinas tapi tidak ada kartu taninya, sedangkan yang punya kartu tani dan punya kartu tabungan tidak terdaftar di dinas tempat karena tidak ada kepemilikan lahan atau sebagai penggarap. Untuk itu kami berusaha mencari informasi-informasi sebagaimana, ya walaupun saya bukan petugas atau tidak punya kewenangan, kita karena sebagai anggota atau kelompok yang notabene ikut dalam struktur organisasi
kelompok sejahtera, terutama Gapok Tanya. Selama ini saya juga ditanyai dari berbagai teman, sepanjang saya bisa menjawab, saya jawab. Sepanjang saya tidak bisa menjelaskan secara detail, kami juga berusaha mengorek keterangan dari dinas yang terkait, terutama PPL yang kaitannya ada tugas di daerah kami. Nah, pertama, kalau sudah mempunyai kartu tani, tolong diaktifkan di Bank BRI yang terdekat, karena saya lihat di situ yang menerbitkan nomor rekening itu dari BRI Pusat. Ada yang gambar pertama itu gambar traktor ATM-nya, yang kedua ada gambar Pak Petani dan Bu Tani. Nah, dengan mengaktifkan tersebut, otomatis nanti pada saat penggunaan atau membeli pupuk itu cukup pakai kartu tani yang sudah ada saldonya. Nah, di situ sudah ada ketentuan berapa jatah saudara atau kadang tani, ureanya berapa, SP-nya berapa, poskanya berapa, organiknya berapa, sudah tercantum. Nah, kesalahan atau yang saya bayangkan nanti, karena waktu itu pendataan tidak sesuai dengan penggarapan sawah, saya yakin pasti banyak yang komplain, karena realnya menggarap satu bau misalnya, di situ tertera cuma seperwulon atau seperempat, pasti kekurangannya banyak. Nah, untuk itu nanti saya juga akan berkoordinasi dengan PPL yang bertugas atau mengampu di daerah kami atau ke dinas, bagaimana solusinya ke depan. Yang penting jangan sampai ada timbul kericuan, dan tolong Kadang Tani bisa mengawasi masing-masing wilayah atau sektor ampuan dari jatah pupuk tersebut. Karena menurut informasi orang-orang yang sudah mendapat kartu tani atau yang baru rekomendasi seperti saya, itu sudah jelas tokonya itu arahannya kemana, yang ditunjuk dari dinas tempat. Misalnya kita ke arah mana belinya, ya di situ. Nah, untuk itu kami minta tolong pada rekan-rekan semua, bila mana nanti ada terjadi di luar daerah beli ke daerah kami, tolong dicegah, karena masing-masing sudah ada kuotanya sendiri-sendiri. Bila mana terjadi pupuk yang bersubsidi diambil di daerah lain, yang jelas di daerah kita jatahnya sudah terambil, maka terjadilah nanti kericuan. Kalau yang non subsidi silakan, itu bebas. Kalau yang non subsidi, terutama kartu tani, itu digunakan pada saat pembelian kartu yang pupuk organik yang bersubsidi. Jadi kita diatur oleh pemerintah supaya jelas status kita sebagai petani penggarap atau petani pemilik. Tapi sekarang kebanyakan petani penggarap, penyewa.
kadang yang sawahnya luas pun masa bodoh karena anak turunnya tidak ada yang mau menjadi petani, sehingga diserahkan ke petani yang lain model sistem bagi hasil atau sistem nyewa. Nah, kalau kita sudah berusaha sedisiplin mungkin, ternyata ada oknum-oknum yang tidak jelas, nanti tidak usah ribut, yang penting saling koordinasi bagaimana nanti jalan keluarnya. Yang jelas saling kita mengawasi, bagi petani juga mengawasi yang ditunjuk sebagai di pengecer atau penjual. Kalau toh nanti si penjual memang ternyata nakal, kita bisa mengajukan langsung ke dinas supaya pupuk yang bersubsidi tadi biar langsung ke kelompok masing-masing yang jelas tahu persis si A si B yang menjadi petani luasannya berapa. Itu aja mungkin sekedar informasi dari kami. Selanjutnya bila mana nanti ada istilahnya kurang paham karena tidak menyimak ini, tolong dikasih tahu, ya mungkin berantai istilahnya dari mulut ke mulut, jangan sampai nanti terjadi kericuan karena tidak ada atau kelangkaan pupuk yang bersubsidi. Untuk itu kita sama-sama mengawasi jalannya pupuk anorganik yang bersubsidi dari pemerintah. Dan bila mana petani yang mau beralih ke organik juga istilahnya disediakan berbagai merek pupuk organik supaya tidak memberatkan pemerintah dalam hal mensubsidi pupuk. Kalau toh bisa membuat sendiri, mencoba silakan, karena kita juga sering memberi contoh, memberi tata cara untuk pembuatan pupuk organik cair maupun organik padat. Demikian dalam kesempatan ini kita sekedar ya tukar pikir. Insya Allah yang penting kita ada respon, atau bukan masa bodoh tetapi petani yang kreatif, inisiatif, dan berwawasan yang positif. Insya Allah tidak ada saling menyalahkan. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.